Oke, nah di HSK 3 mungkin dia lebih dalam lagi ya. Cepei mei, misalnya di HSK 4, cepei mei shi kafe. Di HSK 1 kita belajar Amerika, bahasa Mandarinnya apa? Ada yang masih ingat nggak negara Amerika? 美国，Meikuo ya, bener banget ya. Nah, kalau kopi Americano kita bisa bilang meishi, meishi. Nah, jadi kita bisa bilang di HSK 4, HSK 5, 这杯美式咖啡. Wah, itu udah profesional banget ya, udah Mandarinnya udah jago banget tuh. Dia udah bisa bedain Americano ya. Misalnya latte, Americano, dan lain-lain. Balik lagi ke HSK 6, dia tinggal bilang cekek. Kayak gitu ya, cekek. Nah, kalau ada yang pernah lihat, itu videonya relate banget ya sama Laosi ya, waktu ke sana ya. Nah, jadi ketika kalian sudah jago banget bahasa Mandarin, itu sebenarnya justru nggak perlu jelasin terlalu detail ya. Kalian cuma perlu tahu namanya komunikasi itu, yang penting kita menyampaikan, dia ngerti. Udah cukup. Kayak gitu sebenarnya. Nah, jadi kenapa Lause pembukaan yang ngomong kayak gini ya? Lause mau kasih tahu ke kalian, kalian belajar Mandarin itu targetnya kalian belajar aja. Belajar, kalian berproses. Nah, nanti pelan-pelan kalian bakal tahu banyak banget. Kenapa Lause ngomong gini? Karena di bahasa Mandarin itu sejarahnya panjang banget ya. Dari zaman dinasti Han. Hanyu, aksaranya gimana? Han. Han itu maksudnya pada zaman dinasti Han, aksara Mandarin ini diciptakan sampai sekarang itu udah berapa ribu tahun. Jadi nanti kalian bakal ketemu di HSK tingkat lanjut ada yang namanya Chengyu, itu idiom, perumpamaan. Nanti di HSK tingkat lanjut kalian belajar pola-pola banyak banget ya. Kalian semakin lama semakin pusing, lama-lama nyerah. Nah, biasanya teman-teman yang kayak gitu targetnya karena terlalu tinggi ya, mungkin pengen cepet bisa Mandarin. Jangan, kita belajar aja, berproses. Nah, jadi di sini Lause suka kita belajar pelan-pelan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian tanya Lause. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah jadi kita mulai masuk ya ke bab 1 ya. Bab 1. Nah, jadi sebelumnya kita resen dulu ya. Resen itu artinya warm up ya, pemanasannya. Teman-teman boleh buka semuanya mic-nya. Mic-nya boleh buka semuanya. Kita coba kita baca coba baca bareng-bareng ya. bareng-bareng ya. Kalian baca Kalian ngikutin baca Lause. ngikutin Naomi. Yang pertama ada Yang pertama iyo. ada Iyo. 旅游，旅游，旅旅游，Luyo ya. Ingat 旅游ya. Ingat L L ditambahkan U titik ditambahkan U dua. titik dua. Bacanya di, Bacanya di, mulutnya mulutnya monyong ya. monyong ya. Di. Oke. 游，有 Nah, Nah, Luyo itu Lyo itu artinya adalah artinya adalah travel. travel, Jadi jalan-jalan. jalan-jalan. Jadi Jadi konteksnya di konteksnya di bab 1 bab ini satu adalah ini dia adalah dia jalan-jalan jalan-jalan ke ke Peiping. Beijing. 游，Dia bacanya Dia bacanya. Luyo. Nah, yang Nah, kedua yang kedua, Yuntong. 运动，动，运动，Yuntong. 运 Oke. 动，运动，Yuntong itu 动 itu artinya adalah artinya adalah olahraga. olahraga. Nah, yang Nah, ketiga yang ada ketiga ada Yenjing. Yenjing, Yenjing. Yenjing, 眼睛，眼睛 Yenjing artinya artinya mata. mata. Irmayanti ya, Irmayanti warm ya, up. warm up. Tulisannya Tulisannya R-E, R-E, re, re, sen, sen, re, re, sen. sen. Artinya warm Artinya up. warm up. Oke, nah Nah, berikutnya kita berikutnya baca kita ada baca ada Duqiu. Duqiu. Ingat teman-teman nadanya ada dua. 足球，球，Du- 球，Qiu 球 adalah bola bola kaki. kaki. Nah, Nah, yang nomor yang 5 nomor ada 5 ada Izi. Zi. 一 Izi itu Zi itu artinya adalah artinya adalah kursi. kursi. 一 Yang Yang terakhir ada terakhir ada mau. mau. 猫，Mau. Mau 猫， ini adalah Ini adalah
kucing. Kucing. Oke, nah jadi Oke, nah jadi teman-teman teman-teman boleh boleh dimatiin lagi mic ya. dimatiin lagi mic ya. Nah, jadi di sini langsung mau kasih tahu ke kalian gimana caranya kita belajar baca aksara Mandarinnya yang gampang itu gimana sih? Aksara Mandarinnya itu yang gampang gimana sih? Cara baca aksaranya gimana caranya kita mengubah kebiasaan dari baca pinyin jadi baca aksara Mandarin. Karena nanti kalian harus membaca aksara Mandarin. Nah, jadi di lesson ini, di warm up, itu kita mengulang beberapa vocab di HSK pertama ya. Nah, jadi coba kita lihat dari yang nomor 6 ya. Kalian perhatikan, kita bisa sama-sama perhatikan ya. Aksaranya itu seperti ini. Perhatikan. Yang perlu diperhatikan di aksara ini adalah radikalnya. Radikalnya ya. Diperhatikan ya teman-teman ya. Radikalnya itu mirip sama gambar apa? Di aksara Mandarin, aksara itu dia berawal dari gambar sejarahnya. Jadi dari tadi yang Lause bilang ya, zaman dinasti Han, orang purba itu mereka nggak tahu ngomong, nggak tahu nulis, mereka cuma bisa gambar, kirim pesannya. Nah, jadi ini sama kayak gambar pala ya. Terus ada binatang, ada ekornya, ada kakinya dua. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, ya ini ada ekornya, ada kakinya dua, terus ada kepalanya. Nah, itu radikal untuk binatang. Ya, nah, jadi ke depannya teman-teman kalau ngelihat aksara Mandarin ya yang ada radikal binatangnya itu pasti aksaranya berhubungan dengan binatang. Contoh ya, kita sudah tahu ini radikal binatang. Ya, tadi kalau mau tulisannya begini. Nah, tinggal kita cocokin aksara belakangnya ya. Mau artinya adalah kucing. Nah, sekarang yang mirip-mirip sama dia apa? Ada apa? Anjing. Ada cow, sama ya, sampingnya nggak berubah ya. Cuman belak sebelahnya doang yang berubah. Cow artinya anjing. Terus ada apa lagi yang mirip-mirip? Ada siang, gajah. Siang itu adalah gajah. Nah, jadi kalian perhatikan ya, kali kita di HSK2 ini mulai belajar aksara ya, mulai belajar membaca aksara. Nah, jadi kita belajar gimana caranya kita harus cari tips and trick yang sederhana supaya kita bisa mengingat aksara Mandarin. Oke, nah jadi itu penjelasan untuk yang mau artinya kucing ya. Jadi ada radikalnya ya, radikal dari si binatang itu ya. Nah, jadi kalau ada gambar yang mirip binatang, itu udah pasti dia berhubungan dengan binatang. Nah, jadi nanti teman-teman tujuan goal dari belajarnya yang penting kalian tahu, oh ini berhubungan dengan binatang. Kalian nggak bisa baca nggak masalah. Yang penting kalian tahu, oh ini pasti berhubungan dengan binatang ya. Nah, yang ke nomor 5 ada aksara apa di situ? Izi. Artinya adalah kursi. Nah, teman-teman tahu nggak temennya dari kursi itu apa? Meja ya. Meja itu bahasa Mandarinnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat di bab 10 HSK 1 ya, bab 10 apa bab 9? 多字 Ya, 桌子 ya, benar ya, 桌子. 桌子 itu aksaranya gimana? Kita bayangin dulu ya gambar meja ya. Kita ilustrasiin gambar meja. Saya ada meja, ada kaki mejanya ya. Nah, terus ada kursinya. Kursinya di sini ya. Nah, terus di sini ada makanannya ya. Ada makanannya. Terus misalnya kita bayangin ada kue tar di sini ya. Ada lilin. Misalnya ya, ada lilin. Nah, itulah yang disebut dengan aksara cuoce ya. Jadi aksara cuoce seperti apa? Aksara cuoce itu ya kakinya dari si meja, terus ada kue tarnya, terus ada lilin. Ditambahkan dengan zi. Jadilah cuoce yang disebut dengan meja. Yaitu adalah cuoce. Nah, kalau yang tadi temennya si kursi gimana? Kursi itu gimana ibaratnya? Nah, kalian lihat dulu gambar kursinya ya. Gambar kursinya ini. Nah, jadi ini ya, aksara ini juga disebut dengan radikal. Radikal mu atau kayu. Ya.
Dia ilustrasinya seperti apa? Seperti pohon Natal ya, teman-teman. Kemarin kan kita baru melewati perayaan Natal ya. Bayangin ada pohon Natal, ya ada pohon Natal. Nah, aksaranya ilustrasinya bagaimana? Gambar lurus, terus ada garis lurus, gini. Nah, itu yang disebut dengan mu, artinya adalah kayu. Nah, jadi aksara Mandarin yang ada mu-nya, dia pasti berhubungan dengan kayu. Nah, jadi contohnya kayak gimana? Kayak cuozi, dia dibuat bahan dasarnya dari kayu ya, atau papan ya mungkin ya. Nah, jadi ada cuozi. Nah, izi tulisannya gimana? Izi itu ada depannya, dia ada radikal dari kayu itu, mu ya. Bayangin kayak pohon Natal ya. Nah, ini juga ada mu-nya ya, ada kayunya ya. Nah, terus aksara belakangnya itu kayak gini. Sama kayak tadi gambar kursi ya. Mirip-mirip ya, bukannya berarti sama persis ya, tapi mirip-mirip kayak gitu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan iz. Dia berawal dari gambar kursi. Kayak gitu ya. Nah, di sini konteksnya meja dan kursi itu ada dua mu, radikal mu yang berhubungan dengan kayu. Kayak gitu ya. Nah, ini tadi ya ilustrasinya kayak gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Kira-kira sejauh ini? Masa, Ya, gimana, Irma? berarti yang paling pertama tahu itu dulu ya, maksudnya kalau ada penggolongan radikal itu dibagi-bagi seperti itu, kita berarti harus tahu cerita dan materialnya supaya bisa letakin marganya kelompok pengelompokannya dulu di depan gitu ya. Ya, bener banget ya. Nah, jadi radikal itu apa sih? Radikal itu aksara sederhana yang membentuk aksara baru. Itu yang disebut dengan radikal ya. Nah, jadi di bab satu kita belajar radikal untuk orang itu kita bilang kau, bener nggak? Nah, radikal kau ini ada banyak aksara-aksara yang berhubungan dengan radikal kau. Contoh, kau itu kan mulut. Nah, jadi di China mereka menghitung orang, satu orang, dua orang, tiga orang itu pakai mulut. Jadi satu mulut, dua mulut, tiga mulut gitu. Nah, pakai kau. Nah, kau ini ada misalnya makan, aksara Mandarin makan. Nah, itu tulisannya kayak gini. Itu bacanya ci, artinya makan, berhubungan dengan mulut. Nah, kita ganti lagi misalnya, minum. Minum gimana sih? Minum tulisannya begini. Bacanya he, artinya minum. Nah, terus masih ingat nggak di bab 2 kita belajar ni jiao sama mingzi. Ada yang masih ingat? Artinya apa? Siapa Nama nak? kamu siapa? Ya, bener banget ya. Nama kamu siapa? Ciao itu tulisannya bagaimana? Begini ya, ciao ya. Ada radikal mulutnya, ciao. Kayak gitu. Terus ada yang masih ingat nggak kalau misalnya bertanya di mana? Bahasa Mandarinnya apa? Zai, 哪里？zai nali, ya bener ya. Atau zai nar, ya. Nah, tulisannya begini. Ya, ada radikal kou-nya. Sama ya. Artinya di mana, mana ya. Zai nar atau nali, ya. Nah, bedanya apa nar dengan nali? Ada yang tahu nggak? Kira-kira bedanya nar dengan nali. Nar, ya jadi ceritanya di China itu luas banget ya, sama kayak kita di Indonesia. Ketika kita pergi ke Sumatera, ada orang-orang yang ngomong Indonesia yang ngomong logatnya Melayu. Ketika kita ke Jawa, mereka ada medok-medoknya. Ketika kita ke Makassar, mungkin mereka ngomong Indonesia kasar. Nah, begitu pun di China sama ya. Nah, jadi di China itu ada logat-logatnya ya. Ada logat Beijing, ya. Ada logat, ada logat Shanghai, ada logat Sichuan atau Chongqing ya. Teman-teman kalau pernah dengar Chongqing. Nah, Chongqing itu adalah yang kalau misalkan di TikTok-TikTok itu ya, kita ke sebelah pintu kiri lantai satu. Tiba-tiba di kanan ada lantai 22. Nah, itu Chongqing ya. Nah, Chongqing itu juga ada logatnya. Ya, jadi misalnya contoh, kalau kalian tahu ada artis Chongqing China yang dia dioperasi
Cuman untuk supaya logatnya Chongqing dia itu dihilangin jadi logat Mandarin. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tahu yang ada tren motor tuh ya Chongqing ya, yang TikToker TikToker, nah kayak gitu. Nah, jadi tadi ya balik ke pertanyaan tadi, NAR itu khusus dipakai di China bagian utara. Ada Beijing, ada Harbin, ada Liaoning, dan lain-lain teman-teman sekitarnya ya daerah situ. Nah, kalau Nali itu di China bagian selatan. Contoh misalnya Shanghai, Fujian, ya. Terus kalau ada yang tahu Shenzhen. Nah, jadi ketika kita belajar Mandarin di buku ini base-nya adalah base Beijing, ya, Beijing kita belajarnya nar. Begitu sampai ke sana kita pergi ke Guangzhou, ke Shenzhen, mereka ngomong nali. Waduh, nggak bisa ya. Apa ini artinya? Sebenarnya bukan kita nggak tahu, tapi karena ada logat-logatnya. Ya, nggak usah kalian. Nggak usah aja pergi ke sana, ke Sichuan, ke Chongqing. Nggak usah juga pusing mereka ngomong apa. Karena mereka ngomong contoh ya, sederhana ya. Kita misalnya sudah bisa, ibarat kita udah bisa bahasa ya, udah bisa nada. Liang Wei, nada tiga, liang, dan nada empat, Wei. Liang Wei. Ke Chongqing, ke Sichuan, mereka ngomongnya Liang Wei. Mereka ada nada sendiri. Mati lah ya, ngomong apa tadi? Nah, kayak gitu ya. Jadi maksudnya jangan minder dulu, jangan pesimis bahwa kalian nggak bisa bahasa. Jadi sebenarnya bukan kalian nggak bisa bahasa, tapi karena kita nggak paham perbedaannya di mana, gitu ya. Nggak usah kita ke China deh, kita ke Indonesia sama-sama di Indonesia deh. Kadang-kadang teman-teman yang punya teman dari Makassar ngomong kamunya jadi kau. Kita juga kadang culture shock ya. Mungkin mereka kayak keras ya, atau ke Batak, ke Medan, Sumatera Utara, mereka ngomongnya keras. Padahal itu memang budayanya begitu, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi balik lagi ke konteks ini ya. Nah, di sini selanjutnya kita belajar Zuqiu. Zuqiu di sini penekanan qiu adalah bola. Zu itu kaki. Jadi Zuqiu adalah bola kaki. Nah, ke depannya kita bakal banyak belajar tentang bola-bola ya. Ada bola tenis, ada bola pingpong, itu beda-beda. Nah, cuman intinya semuanya adalah qiu, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada yenqing. Nah, yenqing ini juga ada radikal. Radikal dari mu. Mu itu mata. Ya, mu. Ada yang tahu nggak di sini bahasa Mandarinnya putih? Putih. Ada yang tahu nggak apa putih? 白色 Pai, bener ya. Nah, jadi di bahasa Mandarin ya, dulu waktu Lause di sana ya, ada banyak slang words juga ya, kayak di kita di Indonesia ya. Ada bilangnya pai, mu. Ada yang tahu nggak artinya apa? Paimu, mata putih ya. Mu, tadi Lause jelasin adalah radikal dari mata. Kalau paimu, artinya apa? Ada yang tahu nggak? Artinya bodoh ya. Goblok artinya ya. Tolol artinya. Karena apa? Ketika kalian itu matanya itu nggak ada itemnya, itu artinya kalian itu nggak, maksudnya melakukan sesuatu itu hal-hal bodoh ya. Kayak contoh udah tahu ini harus dibuang ya. Misalnya pisang kalian kulitnya kalian belah kalian buang, tapi kalian simpen. Nah, itu yang disebut dengan paimu gitu. Di matanya putih ya. Kayak misalnya kalau misalnya di sana itu sering budayanya itu misalnya kalian melakukan kebodohan dia kayak gini matanya ke atas itu. Capek deh kayak gitu ya. Itu paimu namanya ya. Bodoh banget sih kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita belajar intong ya. Intong itu in itu gerak, in itu berpindah, tong itu gerak. Nah, jadi olahraga namanya. Nah, yang terakhir ada liyo artinya travel gitu ya. Nah, ya teman-teman tuh sekedar permanasan ya, warm up ya, resen gitu. Nah, sekarang Lause mau minta tolong sama kita cari dua orang ya untuk tolongin Lause baca ya. Kira-kira di sini ada yang mau volunteer membaca? Kita kenalan Lause kenalan sama Amalia deh. Amalia Dwi Septasari, Dwi Septari sama Tera. Iya, Amalia dan Masya. Tera. Oke. Nah, terus juga ya di China kalau misalkan di absen ya, di absen misalnya Tera, misalnya Amalia, kita bilangnya gimana? Kita bilangnya yo. Yo artinya hadir ya. Jadi kalau Lause panggil, yo biar semangat ya. Yo Lause gitu ya. Artinya hadir. Gitu. Nada empat ya, nada Yo, tegas. Lase. Oke, Yo, Loshe.
Tera sama Amalia, kalian mau coba baca sendiri atau mau ngikutin Lause baca? Yang Ngikutin Lause baca. Ngikutin aja dulu. ikutin aja ya. Jadi Tera jadi yang A, Amalia jadi yang B ya. Kita pelan-pelan ya. Wo, Tera, Wo, wo, yao, wo, yao, 去 去北京，北北京京旅游旅游。呀。你你觉得觉得什么时候什么时候去去最好？最好？Nah, kira-kira artinya apa, Tera? Kamu tahu nggak? Kalian mau tahu kira-kira sedalam apa bahasa Mandarin kamu sudah paham? Kira-kira kamu tahu nggak artinya Aku apa? ya tahu. Aku mau pergi ke jalan-jalan ke Beijing. Ya, Menurut kamu waktu oke. yang tepat, kapan waktu yang tepat untuk pergi ke sana? Oke, henpang ya, henpang. Henpang itu artinya adalah good job ya. Henpang, Tera. Kamu berarti sebelumnya belajar belajar di mana, Tera? Udah pernah belajar ya sebelumnya? Belum, Belum ya? Kok baru kamu di bisa tahu? sini. Eh, ini pernah dibahas di HSK 1 kemarin. Oke. Nah, jadi kalau Lause biasa itu suka membedah ya, membedah setiap dari words atau kata-katanya ya. Jadi, wo artinya saya. Yao mau,去 pergi, Beijing ya, diperhatikan bacanya Beijing bukan Beijing ya, Beijing. 旅游，你觉得什么时候去最好？Gitu ya. Nah, cuy artinya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mus, Most, ya benar ya. Nah, tadi Lause ajarin kalau han pang artinya good job. Sekarang kalau cuy pang artinya apa? Tera. paling Pang itu maksudnya, paling benar, ya, pang itu maksudnya hebat ya artinya ya. Great gitu maksudnya. paling hebat. Nah, paling Great. hebat kayak gitu ya. Oke, Shisha Tera ya. Nah, selanjutnya Amalia. Amalia, Iya Lause. 9月9月去去北京北京旅游旅游最好。最好。Artinya kira-kira apa, Amalia? 呃呃，Kalau misalkan kamu nggak tahu, langsung jalan-jalan coba. ke Beijing Heeh. baiknya di bulan ke-9. Iya bukan Lause. Iya, benar ya. Nah, kalau misalkan kamu nggak tahu, lalu sebalik tanyanya. Dari kalimat ini yang kamu tahu yang mana? Gitu. Nah, jadi di sini 9月 artinya adalah bulan 9 ya. 去 pergi, Beijing 旅游 itu travel tadi ya, langsung jelasin ya. 最好 itu artinya paling baik, paling best. Jadi dia bilang kalau mau travel ke Beijing paling bagus itu bulan 9. Oke, nah selanjutnya Tera, 为什么 有 为什么 artinya apa? kenapa Ya, kenapa ya, benar ya. Selanjutnya tadi Amalia, Amalia,
9月9月的的北京北京天气天气不冷不冷也不热。也不热。Ya, oke. Nah, jadi di sini yang kita harus perhatikan apa kira-kira? Pu. Yang pertama nada 4. Pu. Yang kedua nada 2. Ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Masih ingat di pelajaran HSK 1 kemarin? Yang pu kedua soalnya udah nada keempat, jadi punya harus ngalah buat jadi nada dua. Ya, benar ya. Benar kayak gitu ya. Nah, jadi pu. Pu itu ada peraturan berubah nada namanya. Nah, jadi ketika kata selanjutnya dari pu, dia nada 4. Pu-nya dia berubah jadi nada 2. Contoh, shi adalah ya, shi adalah nadanya berapa kira-kira di sini? Nada 4 ya. Nah, jadi kalau kita tambahkan dengan pu, kira-kira dia berubah jadi nada berapa? Dua. Nada 2 ya. Contoh lagi misalnya ada hui. Hui itu artinya bisa ya. Kalau ditambahkan dengan pu, pu-nya berubah jadi nada berapa? Jadi nada 2 ya. Nah, itu peraturan sederhana dari pu, peraturan basic. Nah, jadi balik lagi ke konteksnya ya. Kita lihat di sini, yang pertama ada leng, dingin ya, artinya dingin. Pu-nya berarti tetap nada 4. Kalau yang kedua ada de, artinya panas. Karena de sendiri itu udah nada 4, dia berubah jadi nada 2. Nah, jadi pu ini kan konotasinya adalah negatif ya. Negatif, negatif. Jadi kalau dia bilang pulang, ye pude, artinya tidak dingin juga tidak panas. Pas suhunya ya, gitu. Nah, jadi maksudnya dia bilang 9月 bulan 9 的北京天气不冷也不热. Artinya bulan 9 punya. Ada yang masih ingat nggak teman-teman? Te itu artinya apa te di sini? Kayak kepunyaan gitu. Ya, benar ya. Nah, jadi te itu sendiri artinya adalah kepemilikan atau kepunyaannya. Jadi gampangnya kita bisa artikan adalah bulan 9 punya cuacanya Beijingnya itu tidak dingin juga tidak panas. Jadi pas suhunya. Nah, itu maksudnya konteks dari yang pertama itu. Oke, nah jadi sampai sini ada yang mau bertanya kira-kira? Nah, ngajarnya kecepatan atau kelambatan? Sampai sini. Nah, jadi tadi grammarnya ya atau verbs vocab yang baru yang kita pelajari di sini ada apa? Yang pertama tadi Leo ya, Leo. Nah, Leo di sini ya kalau kita perhatikan ya, itu ada titik tiga nih. Leo ya, ada titik tiga. Ingat titik tiga ya, itu menandakan air, radikal dari air. Jadi tiga titik air. Nah, kalau bahasa Mandarinnya adalah san, tien, shui. Sun, masih ingat sun itu tiga ya. Sun, tien itu titik tien, sui itu air ya. Jadi sun, tien, sui adalah tiga titik air. Artinya dia radikal dari sun, tien, sui. Dan jadi aksara yang ada tiga titik airnya berarti dia berhubungan dengan air. Bukan arti secara langsungnya air ya. Dia berhubungan dengan air kayak gitu. Nah, jadi ingat-ingat ya, kita nggak perlu bisa baca aksaranya lah maksudnya ya. Misalnya kalian nanti ketemu aksara di HSK 3 ya, kita nggak tahu apa.
Tapi paling nggak kalian tahu san tian sui, oh berarti dia berhubungan dengan air kayak gitu. Nah, jadi balik lagi Liu artinya adalah travel ya, Liu. Nah, selanjutnya ada Juete. Juete ya. Te di sini maksudnya adalah mendapatkan. Juete. Jadi sesuatu datang ke kita nih mendapatkannya. Jadi Juete itu lebih ke menurut saya, I think ya, menurut saya. Nah, jadi teman-teman yang punya kerja di kantor ya, yang punya teman kerjanya orang China, nah itu sering banget pasti denger 我觉得. Misalnya ada dua perbandingan ya, namanya di kantor kerja kan, ada yang satu bagus, yang satu bagus. Dia bisa bilang 我觉得, saya merasa, I think 这个好 ya. Nah, jadi ada dua, dia mau bilang yang mana yang bagus. 我觉得这个好, I think ini baik. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan 觉得. Nah, tadi kita juga bisa bilang cuy ya. Tadi kita belajar cuy. Cuy itu artinya most atau paling ya. Jadi dia juga bisa bilang ya, kalau dia nggak mau dengar pendapat si B, ya udah pokoknya ini paling bagus. 我觉得这个最好. 我觉得这个最好. Udah pokoknya gua mau tahu ini paling bagus kayak gitu. Nah, yang berikutnya kita belajar 为什么? Artinya kenapa? 为什么? Dia tanya nih misalnya orang B, 为什么那个最好? Dia tanya. Yang terakhir kita belajar artinya juga ya. Nah, jadi teman-teman tadi baik lagi ya Lause jelasin artinya adalah. Nah, jadi masih ingat di pelajaran bab 1 woman woman ya atau niman Lause bisa bilang niman kalian. Niman ini dan artinya orang Indonesia. Lao si ye si. Lao si juga orang Indonesia. Lao si ye si. Ini dan. Nah, di ASK 1 bab 2 itu kita belajar Zhongguo dan Meiguo dan kayak gitu ya. Nah, jadi penggunaan kata ye itu maksudnya adalah juga. Jadi biasanya udah ada statement dulu nih sebelumnya. Kita bisa bilang 我也是, saya juga. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Kira-kira? Nah, kalau nggak ada, langsung kenalan lagi ya. Kenalan sama Hakia dan Nara. Hakia dan Nara. Iya, Lausya. Yo, oke. Nah, kalian berdua mau baca sendiri atau mau ikutin Lause? Boleh ikutin Lausya dulu. Ikutin dulu ya. Oke, jadi Nara dulu ya. Jadi yang pertama ya. Ni 你喜欢喜欢什么什么运动? 运动？ Kira-kira artinya apa, Nara? Em, Kalau misalnya nggak tahu, kamu boleh jawab nggak tahu. kamu suka olahraga apa? Oke, bener banget ya. Nah, jadi si Huan di sini artinya adalah suka ya. Jadi kalau misalnya dulu zaman SD pacaran, saya mau tembak kamu, saya suka kamu, kita bisa bilangnya gimana, Nara? 我喜欢你。 Iya, bener ya. 我喜欢你. Nah, di sini yang harus diperhatikan apa? Ni, nada berapa? Tiga ya. Si juga nada tiga. Jadi bacanya yang ni yang kedua berubah jadi nada dua. Jadi ni, si, huan, sama, yuntong. Yang benernya ya. Kayak gitu. Ni, si, huan. Sama kayak di HSK 1 bab 1 ya. Kita belajar ni, hao. Ya. Ni, hao sama-sama nada tiga. Nada tiga yang pertama berubah jadi nada dua. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya, nggak usah ada tips and trick nih buat yang sampai sekarang masih bingung-bingung nih sama nada tiga dan nada dua.
Bedanya gimana? Ada yang tahu nggak kira-kira bedanya apa? Ada tiga dan dua. Misalnya sekarang Lause suruh kalian semua tutup mata. Lause sebutin satu aksara Mandarin yang di HSK 6 misalnya, yang kalian nggak pernah dengar. Kira-kira kalian bisa tebak nggak itu nada berapa dulu? Tiga dua kah? Atau dua tiga kah? Ada yang berani nggak coba? Misalnya, kira-kira. Nah, jadi intinya ya, kalau teman-teman masih ini, nada tiga itu gampangnya, itu kalian tarik panjang. Jadi contoh ya, misalnya ada aksara kayak gini ya. Misalnya kita nggak usah tahu dulu lah ya artinya ya. Misalnya ada aksara begini. Misalnya ya, ada nadanya dua dulu, baru tiga. Kita bisa gampang ngomongnya ni. Terus kalau how jadi how, tarik panjang ya. Jadi gampangnya ni, how. Jadi ketika kalian belajar feel ya, kita harus belajar feel nada. Bahasa Mandarin adalah bahasa yang sangat mementingkan nada. Nah, jadi kalau kalian salah denger atau kalian salah ngucap, itu bakal salah arti. Tadi sebelumnya ke Tera ya, Lause ajarin aksara han, pang. Itu artinya sangat positif ya. Good job, cuy, pang. Artinya paling bagus ya. Tapi kalau kita salah bilang jadi pang, artinya apa? Teman-teman ada yang tahu nggak pang itu artinya apa? Pang itu artinya gendut. Jadi kita maki. Awalnya kita mau muji dia. Han, pang. Hebat banget. Keren. Jadi Han, pang. Jadi hina dia. Nah itu hati-hati ya. Karena dulu Lause sering kena, istilahnya kena maki ya sama orang sana ya. Karena kita salah bilang gitu. Nah itu yang harus diperhatikannya. Nah jadi gampangnya untuk kalian yang baru mau mengenal nada, tarik panjang dulu. Jadi ni setengah, how. Jadi kalau kalian feel nadanya itu kayak ada ayunan di situ ya. Nada tiga itu kayak ada ayunan turun baru naik gitu. Nah, ketika kalian sudah feel, oh ayunannya kayak gini. Nah, baru kalian pelajari cara ngomong cepatnya. Nah, jadi nada tiga itu ada cara ngomong cepatnya, ada setengah nada. Jadi kita bisa bilang ni, how. Dia nggak usah diayun how, jadi ni, how gitu ya. Nah, jadi how, jadi how gitu. Cepatnya ya. Jadi ni, how. Terus setengah baca kayak gitu. Nah, jadi kalau Lause bilang kebalikannya ni hao itu udah pasti tiga dua. Kalau ni hao berarti dua tiga gitu. Ya, nah itu penekanan yang harus diingetin lagi ya di bab satu itu ya. Kalau nada tiga dan nada tiga jadi nada dua. Oke, nah berikutnya ada senma intong. Senma intong, pola sederhananya apa? Senma itu apa? Intong itu adalah olahraga. Jadi kalau kita mau bilang olahraga apa? Senma intong. Kalau kita mau bilang orang apa, Sanmeren. Kalau kita mau bilang buku apa, Sanmasu. Itu gampang ya. Nah, jadi tadi misalnya kita ke China nih, kita ibaratnya kita di China. Kita nggak dikasih clue apa-apa, nggak dikasih hint apa-apa sama pinyin. Tiba-tiba cuma dikasih begini, mati lah. Kita bisa bilang Senme Hanzi ya. Hanzi itu aksara Mandarin. Senme Hanzi. Gitu. Kita juga bisa bilang begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya sama Hakia, Hakia. Hakia, boleh buka mic-nya? Nah, kamu mau coba sendiri atau mau ikutin Nause? Ikutin motion. Ikutin Nause ya. Kita pelan-pelan ya. Wo, 我 最 最喜欢喜欢踢踢足球. 足球。Nah, kamu tadi masih ingat nggak cucio? Nause jelasin artinya apa cucio? Olahraga. Ciu, ingat ciu itu adalah bola.
cu itu kaki. Kaki. Nah, jadi kalau cu ciu itu bola kaki gitu. Nah, eh ti tahu nggak artinya apa? Ti. Main, main, Nah, bermain. tadi kita bisa perhatikan ya, kita zoom dulu ya buat Hakia ya. Nah, jadi tadi langsung udah bilang cu aksaranya kayak gini ya. Itu artinya adalah kaki, bener nggak Hakia? Nah, sekarang kita lihat aksara thi. Dia gimana tulisannya? Mirip nggak ini dua? Iya, nggak usah. Nah, itulah yang disebut dengan radikal dari kaki ya. Nah, jadi ini ya ke depannya kalau ada aksara ini berarti dia berhubungan ya, berhubungan doang loh ya, bukan berarti ya artinya harus langsung itu ya. Berhubungan dengan kaki ya. Ditambahkan aksara sampingnya. Nah, ti ini artinya adalah menendang ya, menendangnya. Nah, jadi dulu loh kalau bercanda sama teman lokal sana ya, wo ti ni ya, gue tendang lu mampus lu gitu ya. Wo ti ni gitu ya. Mampus lu gue jorokin kayak gitu ya. Nah, itu artinya ti itu menendang ya. Nah, jadi kalau ti zu qiu artinya apa? Menendang Menendang bola bola kaki gitu kaki. ya. Nah, jadi kalau satu kesatuan kira-kira artinya apa, Haki ya? Satu kesatuan Em, keseluruhan kalimatnya. saya, saya paling, saya sangat-sangat suka menendang bola kaki. Ya, kayak Bermain gitu ya bola. gampangnya ya. Tapi ingat, artiin dari cuy itu adalah paling ya, Paling. most. Beda sama sangat-sangat ya. Nah, saya mau ngomong juga ya ke kalian ya, yang pertama kali ya. Kan kita kan pertama kali ya baru baru ketemu ya. Nah, eh, di bahasa Mandarin itu adalah bahasa yang detail ya. Bahasa Mandarin itu bahasa yang detail. Dia saking detailnya, sedikit perbedaan aja dia harus bedain. Contohnya apa? Di bab satu kita belajar apa? Terima kasih. Kita bilang xie xie, xie xie ya. Nah, teman-teman di sini ya, yang dari China, ada Cindo-Cindo ya, Cindo-Cindo kita sama Cindo. Pernah dengar nggak kata kamsia? Ada yang pernah dengar kamsia? Pernah. Terima kasih. Sering. Terima kasih ya. Nah, tapi kita di sini belajarnya xie xie. Terus kamsia, bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Kamsia bahasa Hokkien. Iya, bahasa Ya Mandarinnya bahasa Aceh berarti ya, apa? Kamsia. Terima kasih. Kamsia itu bahasa Hokkien, bener ya. Nah, bahasa Mandarinnya berarti apa? Kira-kira, ada yang tahu nggak? Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Xie xie, ya, perhatiin ya teman-teman. Xie xie itu tulisannya begini. Ketebelan, ketebelan. Sorry, sorry. Itu ya, tebelan. Xie xie itu tulisannya gini. Xie ya. Ini artinya dia sendiri tanpa ada embel-embel yang lain. Itu artinya terima kasih. Xie. Nah, cuman terima kasih itu ada beda-beda. Contoh ya, ketika kita datang ke restoran, kita mau minta tolong, Mbak, ambilin piring dong, tolong, minta piring dong, tolong. Ya, dia datang, ambilin piring. Kita bisa bilang, Sheila. Ada partikel word ya, la. Ya, artinya adalah dia tambahan aja ya, dia bukan berarti apa-apa ya. Partikel word tambahan aja, itu artinya ya, ya udah gitu loh. Maksudnya Sheila gitu ya, Sheila gitu ya. Nah, itu yang paling rendah, tingkat yang paling rendah. Nah, itu Sheila. Nah, tingkat berikutnya ada apa? Ada tuo. Teman-teman di HSK 1 kita belajar tuo. Ada yang masih ingat nggak artinya apa? Banyak. Ya, Banyak. bener ya, banyak ya. Nah, jadi kalau kita bilang tuo xie, artinya apa? Terima kasih banyak. Bener ya, terima kasih banyak. Itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Nah, kita bisa lihat ya, di Indonesia kita cuma taunya terima kasih banyak. Dah, beres ya. Di Mandarin, terima kasih itu ada 9 jenis. Kalau teman-teman mau tahu. Terima kasih.
Nah, berikutnya lagi ada apa? Ada yang disebut dengan kamsia tadi, atau kalau di bahasa Mandarinnya itu adalah kanxie. Kanxie. Nah, kita sambil belajar aksara Mandarinnya. Kan di sini dia ada radikal dari shin, itu radikal hati ya. Shin hati. Teman-teman ingetin ya. Shin, eh, shin ini tulisannya begini ya. Artinya adalah hati. Nah, ketika kita masukkan unsur atau radikal hati ke aksara, berarti dia aksara tersebut punya unsur lebih ke feel, perasaan, ya, pakai hati. Nah, ada banyak banget contoh-contohnya ya di HSK 1 ya. Jadi kalau kita bilang kan xie, itu maksudnya terima kasihnya itu bener-bener di feel banget ya. Jadi kayak tadi Lause kasih contoh terima kasih sama pelayan yang ngambilin kita, itu kita nggak perlu sampai terima kasih banget ya. Bahkan terima kasih banyak aja nggak perlu ya, apalagi sampai kan kamsia ya. Nah, kita cuma perlu xie lah, udah cukup ya kalau di sana ya. Nah, kalau kanxie itu bedanya apa? Contoh ya, konteksnya ya. Kalian misalnya lagi bener-bener jatuh miskin, bangkrut, amit-amit loh ya, amit. Misalnya ada orang kasih 1 juta bantuan buat nasi 1 minggu makan nasi. Itu kita bener-bener 1 juta aja kayak dapat 1 juta kayak, kayak bener-bener ketiban emas ya. Nah, itu kita bener-bener terima kasih banget ya sampai pakai perasaan. Wih gila, makasih banget. Nah, itu yang disebut dengan kamsia atau kanxie gitu. Nah, ada lagi terima kasih terhadap ibu karena ibu sudah mulai ada lagi. Nah, jadi ada 9 jenis kayak gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan ya makanya seperti yang Lause bilang pembukaan di awal, kalau teman-teman benar-benar mau bisa Mandarin sampai benar-benar paham, tuh nanti kalian berat belajarnya. Jadi kita belajar fun aja, belajar terus. Jadi seiring materi Lause bakal cerita-cerita, sharing-sharing ke kalian gitu. Nanti kalian tahu satu, tahu dua, bakal lebih fun belajarnya ya daripada kalian penuh tekanan gitu. Nah, jadi kan balik lagi itu ada aksara sin. Teman-teman ada yang tahu nggak ini bacanya apa? Yang ini, yang Nih, paling bacanya apa? Nih. Ni artinya kamu ya. Nah, kalau ini jadi satu kesatuan aksara. Nin, Nin. Nin artinya apa? kamu tapi Anda. telepon. Anda. Ya, benar ya, Anda. Kamu yang lebih sopan. Kenapa? Keluhnya ada di bawahnya ya, karena dia pakai hati ngomongnya, lebih sopan. Ya, nin artinya Anda. Dia menghormati gitu ya. Nah, contohnya lagi ya, di teks yang pertama nih ya, kita belajar yao. Ada yang tahu nggak artinya apa? Mau. Mau ya, bener banget ya, hanpang ya. Nah, sekarang kalau ada aksara ini, teman-teman ada yang tahu nggak artinya apa? Siang itu kita belajar di bab 8 HSK 1 ya. Siang artinya pengen, ingin, mau. Nah, sekarang bedanya ini sama ini apa? Di bab 8 kita belajar 我想喝茶. Saya mau, saya pengen minum teh. Nah, ini dua Kalau ini. siang itu pengen doang, tapi kalau ya itu kayaknya udah pasti. Ya, hampir bener ya jawabannya ya. Clue-nya di mana kira-kira Nara? Sin hati ya clue-nya ya. Jadi siang yang pengen sama yao pengen bedanya di aksaranya. Artinya apa? Pengen, contoh ya, kita semua pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah mewah, pengen, pengen ya. Masalah nanti beneran kecapean atau enggak, bisa nggak kecapean? Bisa aja, tapi nggak tahu ya. Kita cuman sekedar pengen. Ya, jadi siang, pengen. Nah, jadi di bab 8 kita belajar, 我想喝茶, saya pengen minum teh. Gitu ya, cha. Kalau kalian pernah ke restoran Jepang ya, Hokben,
ya atau sushi teh pesannya ocha ocha. Nah, cha itu teh. Jadi 我想喝茶, saya pengen minum teh kayak gitu. Nah, pengen doang gitu. Nanti beneran minum atau enggak kita nggak tahu. Ya, syukur-syukur beneran minum, enggak ya udah gitu. Nah, kalau yao itu udah beneran bener-bener diatur ya, dianpai kayak gitu bilangnya, di arrange, diatur. Nah, itulah bedanya ya. Nah, kalau kita di Indonesia pokoknya udah mau aja udah. Ribet-ribet gitu ya. Nah, kalau di sana itu ribet ya. Memang dia detail bahasanya kayak gitu. Oke, nah jadi sampai sini ada yang mau ditanyain? Sejauh ini ada yang mau bertanya kira-kira? Udah pusing belum? Udah otaknya udah kebakaran belum? Kira-kira. Tahu ada yang mau disampaikan? Nah, jadi teman-teman ya, Lause itu tipikalnya Lause suka ditanya ya. Jadi kalau teman-teman yang mau bertanya, kalian boleh add WA-nya Lause ya, WA-nya Lause di grup. Ya, Lause bakal spare waktu ya kalau kalian mau tanya. Contoh kita ngobrol bareng ya atau chat-chatan bareng ya. Kalian boleh tanya Lause kayak gitu. Lause sangat sangat suka ditanya. Jadi kalian boleh jawab-jawaban ngobrol-ngobrol sama Lause kayak gitu ya. Nah, jadi selanjutnya balik ke teks ya. Tadi siapa tadi ya? Nara lagi ya berarti ya. Nara. Iya, Lausya. Oke. Nah, kamu baca berarti ikutin Lause lagi ya. Xiao 下午我们我们一起一起去去踢踢足球足球吧。吧。Ya, lanjutnya tadi Haki ya. Ya, udah live ya. Ya, Lausya. Oke, Haki ya. Yang terakhir Hawa, Hawa. 好啊，Ya, Hawa. Oke, ya artinya oke. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di dua kalimat ini kira-kira apa yang perlu dipelajari? Di bahasa Mandarin itu sering banget menambahkan partikel word ya di terakhir. Jadi partikel word mereka itu ada banyak banget ya. Ingat, ingat ya baik lagi ya. Di sini ada pa dan a. Ingat radikal depannya apa tadi? Ada yang masih ingat? Sini. Itu radikal depannya bilangnya apa dalam bahasa Mandarin? Cool. Oh. Kou Oh, artinya? mulut. Mulut. Ya, bener banget ya. Nah, jadi kou artinya mulut. Berarti dua aksara tersebut berhubungan dengan mulut ya. Nah, di sini konteksnya dia adalah partikel word ya. Nah, jadi teman-teman kalau kalian cari pa dan a di Google Translate, terjemahin tuh nggak akan ketemu. Kalian nggak akan relate ke artinya mereka. Nah, jadi langsung kasih tips and trick juga ya buat teman-teman yang benar-benar tertarik belajar bahasa Mandarin. Langsung saranin kalian belajar jangan di Google Translate. Kalian belajar di Google. Kalian cari, kalian explore. Contoh kayak misalnya kalian tulis aja, pa ini ya. Kalian tulis, terus kalian pakai bahasa Indonesia, kalian ketik, ini artinya apa? Tolong jelaskan ke saya. Dia jelasin panjang, kali lebar, kali tinggi, berikut contohnya. Kalian baru akan paham artinya. Kayak gitu. Kalau kalian menghafal Google Translate, itu akan kacau. Maksudnya kacau artinya. Kalau nggak percaya, coba aja. Arti satu kesatuan ini kalian copy paste ke Google Translate. Ngaco bahasa Indonesianya. Karena cuman translate, terjemah. Nah, makanya Lause selalu bilang, dalam bahasa Mandarin, arti tidak sama dengan terjemahan. Ada yang tahu nggak kenapa? Contoh sederhana ya, di bahasa Mandarin kita belajar ni hao. Ada yang tahu nggak teman-teman artinya apa? You good? Hmm. Halo ya, Halo ya. halo ya benar ya. Ni terjemahannya apa kira-kira? Hmm. Hao apa? Baik Baik terjemahannya. terjemahannya. Jelas-jelas Jelas-jelas terjemahannya terjemahannya kamu baik.
Kok jadi halo artinya? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, itulah yang dilakukan Google Translate ya. Kalau kalian copy paste, mereka akan bilang kamu baik. Padahal artinya halo. Nah, jadi Lause bilang ya, arti tidak sama dengan terjemahan. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan budaya ya. Di China, mereka terbiasa menyapa itu dengan kamu baik, kamu baik, kamu baik, kamu baik. Tapi di Indonesia, menyapa itu kebiasaan halo. Di bahasa Inggris, kebiasaan menyapa pakai hello. Nah, itu udah perbedaan budaya. Nah, jadi ketika ada perbedaan budaya di situ, makanya kita harus mengartikan. Nah, itulah yang disebut dengan arti. Makanya jangan menghafal, jangan terjemahin, karena nanti kalian bakal bingung. Kayak gitu. Nah, kita harus pindahin budayanya ke Indonesia. Jadi, halo. Kayak gitu ya. Kalau kalian kamu baik, kayak aneh. Kita di Indonesia nggak pernah kamu baik. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi balik lagi ke dua partikel word ini ya, sama dua partikel word ini tidak bisa diterjemahkan. Kamu cuma bisa mengartikan berikut konteksnya. Jadi konteksnya apa? Xiao, 我们一起去踢足球吧. Kira-kira konteksnya artinya apa? Tadi sama Nara ya, Nara. Nara? Iya, Lasya. Ya. Eh, ini artinya satu kesatuan keseluruhan artinya apa kira-kira? Nggak tahu, Lasya. Xiao, kita pelan-pelan ya kalau nggak tahu ya. Xiao itu artinya apa? Sore, Sore, oke bener, Hanpang ya. Woman, Pan. kami, kami ya bener ya. Ichi artinya Bersama. Ah, ya bersama ya. Terus chi, pergi, ya bener banget. Hi, tadi lo saya jelasin hi artinya apa? kaki, Gua tendang lo mampus lo. Hi, jadi artinya apa? Hi itu em, tendang ya, karena dia ada radikal dari kaki gitu. Jadi hi itu kaki ya. Zuqiu itu bola kaki. Ditambahkan partikel word pa artinya yuk, ayo ya, yuk gitu. Ya. Nah, jadi kalau kalian coba ya, yuk kalian terjemahin ke bahasa lain juga aneh ya, nggak ada terjemahannya. Yuk itu kan bukan KBBI ya, bukan kata Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kan bahasanya ayu gitu ya. Gitu ya. Kayak makasih, kalian tadi kacau ya. Bakal kacau balau gitu ya. Karena terima kasih yang benar-benar kayak gitu. Nah, jadi yuk ya. Pa, yuk gitu ya artinya ya. Nah, di sini ada banyak banget penekanannya ya. Yang pertama ada xiao, teman-teman ya. Buat yang buat yang udah belajar sejauh ini xiao artinya sore ya. Nah, xiao itu sebenarnya artinya apa? Teman-teman ada yang tahu nggak arti dari xiao? Kira-kira Siang, apa? siang, Siang ya. Ada lagi? Ada yang pernah belajar artinya lain nggak xiao? Gini, nah, langsung kasih analoginya ya. Misalnya ada tanah ya, dua tanah nih ya. Oke. Ada sesuatu di atas tanah itu disebut dengan sang atau artinya atas. Kalau ada sesuatu di bawah tanah itu disebut dengan xia, artinya bawah. Ini nah, jadi teman-teman cara gampang menghafal aksara Mandarin tuh kayak gitu ya. Kalian bayangin tuh tanah. Jadi kalau kalian melihat sesuatu di atas tanah itu sang artinya atas. Kalian melihat sesuatu di bawah tanah itu xia bawah. Nah, sekarang kita belajar U ya. Gampangnya U ya. Nah, ini buat teman-teman juga ya, langsung sedikit kuis ya, kasih tes ya. U itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira U. tengah. Tengah hari. Masih kurang tepat ya. Oke, Tera, makasih ya sarannya ya. U kira-kira artinya apa?
pakai kertas kosongnya. Oke. U ya. U itu artinya adalah keterangan waktu ketika matahari ada. Oke, jadi matahari terbit itu kan kurang lebih dari jam 6, ya kurang lebih lah ya, jam 6 sampai jam 6 sore ya, maghrib ya. Itulah yang disebut dengan U. Nah, sekarang ditambahkan kalau misalkan tadi ya, ada tanah, terus ada sesuatu di atasnya. Bacanya apa tadi teman-teman? Sang. Sang artinya atas ya. Nah, jadi kalau dua ini digabungkan, artinya apa kira-kira? Mataharinya masih di atas ya, masih baru terbit ya. Berarti artinya pagi ya. Nah, sekarang analogi siang itu apa? Ada lapangan kosong nih. Kita mau menunjukkan tempat suatu lapangan itu ya. Dia bisa di sini, bisa di sini ya, bisa di sini, bisa di sini ya. Nah, tapi kita tegas ya. Kita bilang ada di tengah-tengah di sini. Set. Itulah yang disebut dengan Chong Chong-u artinya siang hari ya. Jadi kalau tadi itu pagi, Chong-u itu siang. Nah, sekarang berikutnya ada tanah, ada sesuatu di bawah tanah. Itu xia. Artinya adalah sore, mataharinya sudah di bawah, sudah mau terbenam. Kayak gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan xiao sore. Nah, sekarang Lause mau tes nih ke teman-teman ya, yang udah belajar HSK 1. Tadi Lause bilang Sang-u itu pagi. Teman-teman ada yang pernah dengar Cao Sang nggak? Cao An, Cao Sang Hao, pernah dengar? Nah, Baik. langsung. Nah, terus bedanya Pernah. apa? Bedanya apa? Sang-u sama Cao Sang. Kira-kira. Kosong jam 6 sampai jam 9 pagi. Iya, bener ya. Tuh, Caca ya jawabannya bener ya. Nah, kenapa? Kenapa begitu, Caca? Kira-kira penjelasannya. Sebelum, kalau di urutan jamnya sebelum di bawah jam 9 gitu. Apa sih di antara ini? Bingung. Ya, bener ya. Bener banget ya. Nah, penjelasan simpelnya. Jadi, Cao itu, ya, kalau kalian cari di Google, itu memang penjelasannya adalah pagi. Tapi kalau kalian mau tahu artinya, Cao sebenarnya artinya adalah awal. Artinya loh ya, bukan bukan terjemahannya ya, awal. Nah, jadi contoh ya, hari ini kita kelas jam 19.30. Contoh tadi kita jam 19 sudah tiba-tiba udah pada ngumpul ya. Itu lebih awal, lebih early, lebih awal. Nah, itulah yang disebut dengan cao, gitu, lebih awal. Contoh kita datang pesawat misalnya terbang jam 7, kita jam 6, jam 5 udah sampai. Nah, itu kita bilang cao, gitu ya, kita bilang cao. Nah, jadi kalau sang u aja udah pagi, kalau cao sang berarti lebih awal lagi. Nah, itu makanya kenapa Caca bilang tadi ya, sebelum jam 9. Kayak gitu. Nah, itu analoginya ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak? Nah, jadi gampang ya belajar bahasa Mandarin ya. Kalau bisa kalian belajar aksaranya ya, jangan pinyin gitu. Maksudnya berarti kalau yang Shang-U itu di atas jam 9 gitu ya? Kalau ya benar ya. Jadi Sang-u itu kurang lebih masih pagi tapi belum ke tengah-tengah, belum ke Chung-u ya. Gitu Hmm, jelasannya ya. masih nggak usah. Nah, definisi penjelasannya tergantung balik lagi dari konteks ya. Kadang ada orang yang nganggap jam 9 itu pagi, ya dia bakal bilang cauan. Ya. Kalau ada orang yang nganggap jam 9 itu ini, ya balik lagi itu ke konteks. Ya, cauan ya, Meisi, Novi. U itu tadi bagaimana? U itu artinya waktu ketika matahari itu ada. Jadi dari terbit sampai terbenam ya. Itu yang disebut dengan U. Oke, ya untuk Meliana. Nah, kalau cawan bedanya apa lagi ya? Cawan, jadi kalau cao sang itu adalah pagi ya. Cao sang itu sendiri pagi ya. Jadi sang u pagi, cao itu lebih awal lagi daripada sang u. Jadi cao sang. Nah, kalau cawan, an ini artinya adalah tentram, damai, ya seneng, happy, yaitu an.
Nah, jadi artinya selamat pagi ya, ceria, ceria gitu ya. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan cao an ya. Jadi selamat pagi gitu ya. Oke. Nah, jadi tinggal kita temenin ya. Tadi kan kita udah bilang sang u, cong u, sama xiao ya, sama wansang malam kan wansang ya. Nah, berarti kenapa wansang tidak ada u-nya? Tadi penjelasannya sudah saya jelasin ya, karena u itu ketika matahari ada. Kalau malam kan udah nggak ada, jadi wansang ya, wansang. Nah, jadi kalau misalnya mau pagi berarti caoan. Cong u itu ketika matahari ada berarti uan ya, cong u, uan. Kalau xiao berarti uan juga ya, bisa dibilang uan juga. Atau xiao hao. Nah, yang terakhir wan an. Ya, gitu. Itu temennya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi balik lagi ya ke konteksnya ya, dua ya. Nah, berikutnya ada kita belajar ichi, ichi ya, ichi. Nah, teman-teman di HSK 1 ya, kita belajar IR Sanse sampai 10 ya. Ada yang masih ingat nggak? Nada dari I itu nada berapa kira-kira? Satu. Satu ya, bener ya, bener banget ya, henpang ya. Nah, kenapa di situ jadi nada 4? Nah, jadi Karena I, ada nada tiga. bener ya, bener banget ya. Nah, jadi I itu punya peraturan sederhananya ya. Ada peraturan-peraturan ya, banyak peraturan ya. Pusing deh gua. Mampus dah gue dah. Jadi I yang basic ya, I yang basic itu nada satu. I yang basic itu nada satu. Pada dasarnya normalnya I itu nada satu. Tapi kalau kata-kata berikutnya dari I ya, diikutin dengan kata yang bernada empat, I-nya berubah jadi nada dua. Contoh ya, kata-kata page. Ingat ya, di bab HSK 1 kita belajar pay. Pay nada satu ya, page artinya gelas. Tapi kalau page itu apa? Seumur hidup ya. Jadi kalau kita bilang e-page, saya pokoknya seumur hidup ini maunya begini dah. Nggak mau, dah, nggak peduli. Itu disebut dengan e-page. Saya seumur hidup. Satu umur hidup. Nah, itu contohnya e-page. Jadi kalau kata berikutnya itu ketemu nada 4 jadi nada 2. Nah, kalau ketemu dengan nada 3 kayak tadi ci, ya itu dia berubah jadi nada 4. Ya, iya, jadi I yang paling pusing ya. Ya, dia punya banyak perubahan nada gitu. Oke, nah itu penjelasan untuk yang I ya. Nah, lanjutnya, udah nggak ada ya, beres ya. Itu untuk yang teks kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Aman lah, Wisya. Nggak ada ya, yo问题吗? Meo ya. Kalau Meo kita lanjut ya. Teks ketiga ya, nggak usah kenalan, berarti sekarang gantian Caca deh, Caca sama Meliana. Caca sama Meliana. 有老师，Oke, yo. Yuk, Kamu mau coba baca sendiri apa mau ikutin Lause? ikutin. ikut Ikut ya. Oke, kita coba baca bareng-bareng ya. Woman, ya Siapa Caca. dulu? Woman, Caca dulu. Oh, Woman, 我们要不要要不要买买几个7个新新的的椅子？椅子？Ya, oke. Benar ya, henpang ya. Nah, teman-teman perhatiin ya. Tadi kita langsung jelasin shin itu aksaranya begini. Shin juga bacanya ya.
Sin juga. Nah, tapi di sini juga sin juga. Nah, ini bedanya apa? Nah, makanya Lause ngajarin temen-temen ya, biasain baca aksaranya karena aksaranya beda jauh, gitu ya. Nah, jadi sin di sini artinya apa? Sin di sini artinya adalah baru, baru ya, baru. Nah, jadi sin itu baru di sini. Nah, di sini kita belajar grammar dari yao, yao. Ada positif dan negatif ya. Yao itu mau positif, puyao tidak mau negatif. Nah, jadi di bahasa Mandarin juga sama ya. Mau nggak? Mau positif nggak negatifnya. Sama. Jadi kalau yao pu yao, mau nggak? Nah, lalu saya tanya deh sama Caca ya. Caca, Iya, kalau misalkan kamu suka nggak? Berarti bahasa Mandarinnya gimana? 你喜欢 Sihuan, ni sihuan itu kan kamu suka. Kalau kamu suka nggak? 你喜欢不喜欢？Oke, bener ya, bener banget ya. Nah, itu yang mau langsung tekankan ya, mau langsung ajarin kan. Jadi, sihuan itu dua kata, Caca. Oke, nah jadi kalau mau bilang suka enggak, kamu cuman perlu ngambil kata pertamanya. Jadi ni, si, pu, langsung pu ya. Si Huan gitu. Jadi kamu bisa bilang ni, si pu, si Huan. Jelas nggak Caca? Oke, Oke ya. Nah jadi ni, si pu, si Huan. Jadi kalau kamu mau ngomong kamu suka nggak sama saya? Ni, si pu, si Huan wo. Kamu suka nggak sama saya? Gitu ya. Ni, si pu, si Huan wo. Nah, jadi banyak banget ya kita bisa pakai kata-kata dari positif dan negatif ini ya. Yao, fu yao ya. Tuh. Nah, di sini kita belajar mai sudah dipelajari ya di bab sebelumnya. Artinya apa, Caca? Di HSK 1 kita udah belajar mai. Masih ingat nggak? beli. Ya, benar banget ya, hanpang ya, beli. Terus di Kita sini dia bilang jike. cike kursi. Artinya apa? Kursi. Eh, Jike. Ci, cike yang ini. Eh, cike. ci, ke. Itu artinya berapa. Oh, Oke. Nah, oke. sekarang teman-teman ada yang tahu nggak bahasa Mandarinnya berapa duit? 多少多钱？少钱？Tuo 多 sao 钱？钱. 多少 Oke. 钱？Nah, terus bedanya apa tuo sao sama ci? 多少 berapa banyak? Kalau C berapa? Oke, kita keep dulu ya. Jawabannya ya, tuo sao berapa banyak, ci berapa. Kita bedah ya. Tuo artinya apa tuo? Tadi ada yang bilang tuo itu artinya apa? Banyak, Tuo itu banyak. Kalau sao artinya apa? sedikit. Sedikit. Bener banget ya. Nah, jadi kalau tuo sao banyak sedikit. Kalau ci itu berapa? Nah, jadi dari clue ini kita udah bisa menebak ya kira-kira ya. Tuo sao itu untuk sebenarnya, baik lagi ya, ini kan kita bahas secara terjemahan ya. Ya, benar ya. Jadi jawaban sederhananya kayak yang Wiwin bilang ya di kolom komentar ya. Sebenarnya kayak gitu ya sederhananya. Nah, cuman analoginya gini. Tuo sao itu banyak sedikit. Jadi untuk nanya sesuatu yang kita nggak bisa hitung, nggak tahu ya. Contoh sederhana tadi siapa ya? Tera ya tadi ya jawabnya. Tera. Yang Kalau misalnya Lause kasih kayak gini. Lause mau nanya sama kamu ini harganya berapa Tera? 多少钱？Bukan. Lause mau nanya sama kamu kira-kira ini harganya berapa dalam rupiah?
Berapa juta kira-kira? Tahu nggak? Bisa nggak kamu tahu? Tidak. Nah, tidak ya. Nah, itu pakai tuosao. Karena kita nggak tahu banyak sedikit nih ya. Tuosao banyak sedikit kita cuma bisa kira-kira. Nah, analoginya kalau di bahasa Inggris sama kayak much. How much? Kita nggak tahu. How much money? Kalau ini kayak many ya, gitu. Karena kita nggak tahu berapa. Nah, kalau ci ini untuk bertanya yang kita analoginya sudah tahu ya berapa ya kurang lebihnya ya. Contoh, jam. Jam cuma ada 24 jam satu hari ya. Ya kurang lebih kemungkinannya ya 24 itu ya. Kalau nggak 1 sampai 24. Contoh lagi hari. Hari juga 1 sampai 7. Ya udah itu aja. Gitu ya. Nah, Vanesia ya. Ci di bawah 10. Masih kurang tepat ya. Karena umur. Umur manusia juga pakai ci. Ini Jisui umur berapa? Ya, Jisui umur berapa? Ada yang umur 25 loh, lebih dari 10 ya. Nah, jadi penjelasan tepatnya yang lebih tepatnya adalah Ji untuk bertanya berapa yang kita sudah bisa kira-kira. Range-nya dari sini sampai sini loh. Itu penjelasan tepatnya. Contoh bulan. Bulan 1 sampai bulan 12. Ya udah 12 itu aja. Contoh umur. Umur manusia mentok-mentok berapa sih? 100 sudah luar biasa ya. Anggap 200 ya udah 200 itu doang. Jadi kita bisa pakai Ji. Terus jam cuman 24. Udah 24 itu doang ya. Nah, terus di sini konteksnya dia bilang 买几个ya,买几个新的椅子 ya, 新的椅子. Tadi masih ingat nggak apa 椅子? Caca, Ah, kenapa? Oh sih, 椅子. Tadi 椅子 masih ingat nggak tadi analoginya kursi artinya apa? Kursi ya. kayu. Kursi kayu. Ya, benar ya, kursi kayu, benar ya. Nah, jadi kalau dia bilang 几个新的椅子, ya kita beli kursi baru kurang lebih ya berapa sih? 100 aja kita udah setengah mati ya gotongnya ya. Ya makanya dia pakai Ci, karena kita bisa kira-kira. Kalau HP, kita nggak tahu ya banyak kondisi ya misalnya ya. Ada yang HP baru, HP bekas lah, ada yang berapa juta, berapa juta. Nah itu makanya pakai match, pakai tuos. Nah jadi untuk HSK tingkat lanjut ya, misalnya langsung tanya kalian ya, 有问题吗? 了解吗? 明白吗? Kalau kalian profesional Mandarinnya jago banget, kalian bisa bilang 多多少少明白,多多少少可以,多多少少了解. Karena nggak mungkin lah usah ajarin 100 kalian paham semua 100 ya. Ya sedikit banyak lah, banyak sedikit ngerti lah. Totosausau oke ya, oke gitu, kayak gitu ya. Nah jadi penjelasannya. Nah terus berikutnya tadi Caca sama Meliana ya. Meliana, 呀，老师，kamu mau baca sendiri apa ikut Lause? 一个老师，对 Ikut 老 Lause 师，ya. Oke, Hawa, 好 Hawa 啊。什么时候什么时候去去买 买 Oke, artinya 白 baik ya, Hawa, baik ya, Hawa. Terus, 什么时候 apa? berapa? Eh, kapan? Kapan ya? Bener ya. 去买 artinya apa? Pergi beli? Oke, bener ya. Nah, jadi di kalimat pertama dia tanya ya, 我们要不要买几个新的椅子? Kita mau nggak beli beberapa kursi baru? Terus dia bilang, Hawa, oke ya, Hawa, 没问题 ya. 问题 itu 有问题吗? Ada pertanyaan. Kita bisa bilang, 没问题 ya, oke ya, no problem 啊. Hawa, 没问题. Dia bilang, 什么时候去买? Kapan pergi beli? Ini ya, 什么时候去买? Gitu. Nah, 时候 ini kira-kira artinya apa, Meliana? Meliana? Oh, ada yang tahu nggak 时候 itu kira-kira apa? Saat. Saat.
ya, saat bener ya. Saat atau waktu ya. Nah, jadi kalau waktu kecil bahasa Mandarinnya apa? Joselina, kira-kira waktu 时 kecil. 候小 Xiao bener ya. Jadi kecil itu bahasa Mandarinnya xiao. Shihou. Jadi kalau waktu kecil kita bisa bilangnya xiao shihou. Xiao shihou. Tadi kamu bilang apa tadi? Jo 时候 shihou xiao. Kenapa nggak shihou xiao? Kenapa xiao shihou? Tahu nggak penjelasannya kenapa? nggak tahu kok. Nggak tahu ya. Karena di balik lagi ya, arti dan terjemahan itu tidak sama. Jadi contoh ya, mobil biru. Bahasa Inggrisnya apa, Joselina? Mobil biru. Blue car. Oh, Blue oh, yes, car. yes. Blue dulu baru car. Biru dulu baru mobil. Kenapa? Karena di budaya Inggris mereka kata keterangan dulu, baru kata benda. Nah, di Mandarin pun sama, keterangan dulu baru kata benda. Tapi kalau di bahasa Indonesia, itu keterangannya di belakang. Mobil kecil, waktu kecil, mobil mahal, buku tebel, ya semua di belakang gitu. Nah, jadi gampang ingatnya pokoknya ditukar ya. Tukar keterangan dulu baru kata benda. Jadi waktu kecil tuh xiao shihou ya, xiao shihou. Nah, jadi kalau shen me shihou itu sebenarnya lebih tepatnya ke waktu apa ya, artinya jadi kapan ya. Karena di bahasa Mandarin itu tidak mengenal kapan ya. Dia bilangnya waktu apa, waktu apa, waktu apa gitu ya. Oke, nah berikutnya balik lagi ke Caca. 明明天下嗯，明天下午怎么样？怎么样？Oke, terus berikutnya 你明天哦，aku lagi. ya masih A itu. 哦，你明天几点几点能能回来? 回来 Kira-kira artinya apa, Caca? Nggak boleh nyontek ya. Kira-kira artinya apa? besok Besok. si besok siang, Dan ingat tadi Lausu sudah jelasin analoginya ini. besok sore, Oke, besok sore. Terus bagaimana? Gimana? ya, Chen Meiyang itu gimana? Gitu ya. Nah, terus dia jawab Saya besok, di kamu besok ya, 几点 berapa nang nilai? 几点 itu jam berapa ya? Tian Jam itu jam. berapa bisa Ci ya. Neng itu bisa. Terus huila itu apa? pergi? Huila itu kembali. Oh, kembali. Jadi hui, kamu gampang ingatnya tuh gini ya. Dia dari satu titik berangkat nih. Udah jauh balik lagi. Dari satu titik muter jauh balik lagi. Jadi hui itu artinya kembali lagi ya. Nah, jadi kamu lihat aksaranya nih ya. Dari satu titik muter balik lagi. Satu titik muter balik lagi ya. Di hui lai, lai itu datang. Jadi kembali datang lagi. Jelas nggak Caca? Jelas. Jelas ya. Di hui lai itu kembali. Oke, nah selanjutnya Meliana. Meliana, 呀，老师，3点多. 3点多 Ya, artinya apa Meliana? jam 3. Jam 3, tuanya? Tuanya di Hmm, kemarin dibuang. jam 3 lebih Ya, benar ya, benar banget ya. Tuh artinya apa tadi terjemahannya? banyak. Ya, jam 3 banyak ya. Kalau mau budaya mereka tuh mereka pakai banyak. Jadi Hmm, jam 3 lebih gitu ya. Oke, nah jadi sekarang masuk ke teks yang keempat ya, yang terakhir ya.
kenalan lagi deh sama siapa nih? Eh, Vanesha sama Georgina. Georgina. Vanesha. 要老师，Oke. Vanesha jadi yang A, Georgina jadi yang B ya. Mau baca sendiri apa mau ini? mau Atau ikut 老师, tapi ah, satu siap. kalimat langsung gitu 老师. Kalimat langsung ya. Oke. 桌子下面有个猫。作者下面有个猫，呀，桌子，桌子，看一下，桌子下面下面有个有个猫。猫，Ya, artinya apa, Vanisha? di atas meja ada di Ingat, bawah ingat, meja ada kursi, di bawah kursi, ada di bawah tanah, ada terus ada sesuatu di bawah kucing, tanah, itu berarti artinya apa? Apa di tadi bawah kamu bilang? meja ada kucing. Ya, bener ya, yoga, mau ya, bener. Oke, selanjutnya Georgina. 那是我的猫，Ya, 大 water. 叫花花。Ya, bener banget ya, hanpang ya. Water, mau. Sekali lagi, water, mau. 我的猫， Bukan mau, mau. 猫，Ya, nada satu ya, water mau gitu ya. Artinya apa, Georgina? 呃，Nah, nah ini apa, Georgina? Nah, ini itu ya. Se apa, Georgina? Adalah water mau apa kira-kira? saya Saya punya saya punya kucing. kucing. Tadi kan langsung jelasin ya. Baratnya ada ekor di sini ya, ada kaki dua ya. Masih ingat nggak, Georgina? Ada kepalanya. Ingat, Ya, berarti dia radikal dari binatang ya. Temau saya kucing ya. Jadi itu adalah kucing saya. Nah, terus selanjutnya tajiao. Hua hua. Artinya apa, Georgina? kepunyaan saya. Ta, ta emang belum lo ajarin ya. Jadi ta di sini adalah dia yang menunjukkan benda atau tempat atau sesuatu yang benda mati ya. Nah, jadi kita bilangnya ta. Yang di sini kita bilangnya it ya, gitu. Nah, jadi binatang itu kan juga sesuatu ya, bukan berhubungan dengan orang ya. Makanya pakai ta ini binatang. Oke, nah jadi dia. Ta ini artinya dia ya, cuman aksaranya beda. Ciao itu dipanggil ya. Ingat, ciao itu ada radikal apanya, Georgina? Radikal kou artinya adalah mulut ya. Nah, jadi ta ciao, dia dipanggil. Hua Hua. Nama kucingnya adalah Hua Hua. Jelas nggak, Georgina? Jelas. Oke, oke. Nah, selanjutnya Vanessa lagi. 她很漂亮. 它很漂亮，Ya, harus ada hanya ya. 她很漂亮. 它很漂亮， Ya, oke. Artinya apa? dia sangat cantik. Ya, bener banget ya. Sangat cantik. Georgina lagi. 是啊. Bacanya gimana? 是啊，我觉得他的眼睛最漂亮。Ya, jadi kita bilangnya 是啊, bukan 是啊. Ya, 是啊. Gitu ya. 是啊, gitu ya. Artinya, yes, benar banget ya, 是啊, gitu ya.
tadi ingat ya, langsung bilang 我觉得 I think menurut saya 他的眼睛 mata punya dia ya, 他的眼睛 dia punya mata 最漂亮 tadi artinya paling 漂亮 itu cantik jadi dia bilang yes 是啊我觉得他的眼睛最漂亮 saya merasa mata dia itu yang paling bagus yang paling cantik jelas nggak Georgina Jelas. jelas ya nah selanjutnya Vanessa lagi 他多大了 Ta tua ta le. Oke, artinya apa Vanessa? Dia umur berapa? Oke, kamu tahu nggak ta ini artinya apa Vanessa? Besar. Besar. Tuo, tuo tadi apa tuo? Banyak. Banyak. Nah, terus kenapa jadi umur berapa? Nggak tahu lah, Syah, karena diajarin tuota itu bisa jadi umur. Oke, nah nggak usah kasih penjelasannya ya. Jadi tuo itu kita bisa artikan sebagai seberapa ya. Jadi kalau ada tuo, artiin loh ya, bukan terjemahin ya. Karena kalau diterjemahkan ini dia banyak ya. Tuo itu bisa diartikan seberapa. Ditambahkan dengan kata sifat ya. Misalnya ta besar, xiao kecil. Terus misalnya hou tebal, pao tipis ya. Nah, jadi kalau ta tadi apa, Vanessa? Besar. Besar. Jadi kita bisa artikan jadi apa artinya? Seberapa besar ya. Seberapa besar? Sama kayak misalnya eh, saya ke depannya kita punya anak ya misalnya ya. Lalu tanya kamu, Vanessa, anak lu umur berapa? Seberapa gede? Seberapa besar ya? Makanya dia konteksnya ke umur. Gitu. Nah, jadi ta itu besar ya, ta itu sendiri besar. Tapi balik lagi lihat konteksnya ya. Kalau dia konteksnya baju belanja ya, ke China kalian beli belanja baju nih. Buat teman-teman yang mau bisnis loh ya, penting loh ini loh. Buat teman-teman yang bisnis misalnya mau beli baju, seberapa gede ukurannya? Gimana bilangnya coba? Nih, cuan Tuota. Artinya kamu memakai ukuran berapa? Tuota seberapa besar? XL, L, S gitu ya. Nichuan tuota gitu ya. Jadi ingat ya, ta itu sendiri memang besar ya, tapi balik lagi kita bawa ke konteks apa. Kalau tadi dia bawa ke konteks umur, jadi seberapa besarnya itu menunjuk ke umur. Kalau tadi lo seibaratin beli baju, dia bawa konteksnya ke ukuran. Berarti mungkin XL, S gitu ya. Oke, yang terakhir, Georgina. 有个多月 Ya, artinya, 6 tahun banyak oke, Yue. Yue itu adalah bulan. Liu ke berarti 6 bulan. Kalau ditambahkan tuo, artinya kurang lebih 6 bulan lebih ya. Nah, dia kan di sini konteksnya dia tanya, kucingnya umur berapa, seberapa besar. Dia lupa, dia nggak tahu. Dia bilang, ya kurang lebih 6 bulan lebih lah. Kita bisa bilang, Liu ke tuo yue. Jelas nggak, Georgina? jelas. Jelas ya. Nah, sekarang pertanyaan Nausen nih penting ya. Kenapa di jawaban sini Santian tuo di sini Liu ke tuo yue? Kenapa nggak Liu ke yue tuo? Ada yang tahu nggak? Di sini tuonya di akhir. Kenapa di sini tuonya di tengah-tengah? Bisa nggak lau sebalik di sini jadi San tuo tien? Atau di sini jadi Liu.
ke, yue, tuo. Bisa nggak? Kira-kira teman-teman bisa nggak? Jawabannya ya terletak di KBB-nya ya atau satuannya ya. Nah, jadi di konteks yang sebelumnya ya, satuannya itu adalah tien. Yang di konteks ini ya, satuannya adalah ke. Oke. Nah, jadi kata-kata tuo itu diletakkan biasanya di setelah KBB. Contoh, tiga keranjang, tiga keranjang lebih. Kita bisa bilang san keranjang lan tuo tiga potong lebih misalnya. San ya potong kuai tuo ya, tiga ekor lebih gitu ya dan seterusnya. Jadi jawabannya terletak di satuan atau KBB-nya. Nah, yue di sini kan dia keterangannya doang ya bulan gitu. Jadi dia diletakkan di akhir. Oke, teman-teman. Ya, kita sejauh ini udah terhitung belajar beres bab satu ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih teman-teman ada yang mau bertanya? Masa mau tanya? Ya, gimana Irma? Ah, ah. Tadi ketinggalan Masa yang soal radikal mulut info itu story-nya gimana ya? Masih kurang dapat. Yang radikal Eh, mulut. radikal mulut radikal. Jadi radikal itu gini Irma. Radikal itu adalah aksara sederhana yang membentuk aksara baru. Jadi contoh ya misalnya ini kan kau, ini apa bacanya Irma? Kau artinya mulut. Oh, heeh. Oke, nah dia aksara basicnya sederhananya adalah kau mulut. Nah berarti aksara-aksara berikutnya yang baru yang berhubungan dengan kau, berarti dia berhubungan dengan mulut. Simpelnya gitu Irma. Jelas nggak? Ya, maksudnya berhubungan dengan mulut, contoh-contohnya apa gitu? Contoh-contohnya ada Ah. se itu makan. Oh, ini memang literally beneran berarti pakai mulut gitu ya. Ya, contoh lagi Oh, minum. He minum. Contoh lagi mi jiao sama mingzi jiao. Jiao itu panggil ya, juga pakai mulut. Contoh lagi nake, ni zai nar. Nar itu bertanya ya, nar bertanya berhubungan dengan mulut na itu mana gitu. Jadi pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan mulut, arti dari ininya itu berhubungan dengan mulut, arti ininya itu pasti dia pakai kou aksaranya. Jelas nggak Irma? oke, jelas. Kalau berarti nyanyi juga nyanyi. Nyanyi juga chang tulisannya gimana? Kamu tahu nggak chang? Chang gitu ya. Itu artinya nyanyi. Terus apa lagi coba kira-kira kamu kepikiran apa lagi misalnya? So, Bersiul. so ya. So itu juga ya berkata. So itu berkata gitu. Kalau membaca dan membacakan sama. Kenapa? Membaca dan membacakan. Membaca dan membacakan. Membaca Heeh. itu tu, membacakan itu eh berarti dibacain orang lain ya berarti ya. Enggak, membacakan berarti tolong dibacakan gitu. Berarti tolong dikata-katakan gitu. Oke, Qing tu ada Qingnya. Qing di bab HSK 1 kita belajar Qing Wen izin bertanya. Kalau tolong dibacakan Qing tu, tolong dibacakan tu itu membacakan. Jelas nggak Irma? Ya, jelas. Saya Oke. sih. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kamu ada pertanyaan lebih, ntar kamu boleh japri langsung saja kayak gitu. Intinya
Di sini Lause mau jelasin adalah kalau kalian ke depannya ketemu aksara Mandarin, kalian nggak bisa baca nih, ini aksaranya udah dalam banget nih. Apa sih ini? Mampus lah gue kata. Kalian harus bedah berdasarkan radikalnya. Intinya seperti itu ya. Dia bukan berarti mulut, tapi dia berhubungan dengan mulut. Toh, tadi bersiul ya, nyanyi ya. Semuanya kan berhubungan dengan mulut gitu. Tapi juga bukan berarti kata-kata semuanya yang berhubungan dengan mulut harus ada kou-nya. Bukan berarti juga ya. Nah, penjelasannya kenapa tadi ya? Karena sejarahnya panjang ya. Saat ini kita berpikir itu berhubungan dengan mulut. Tapi pada zaman dulu itu bukan. Oke, nah jadi intinya seperti itu ya. Langsung jelasin radikalnya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau maaf, Ya, gimana? bedanya Hanyu sama Dongwon itu apa ya? Oke, Pada pertanyaan kamu bagus banget ya. Han Yu sama Zhongwen itu bedanya di sejarah. China bahasa Mandarinnya apa, Jocelyn? Jongko, Zhongguo, oke. Zhong, tadi Lause artiin Zhong itu apa tadi? Masih ingat? tengah ya. Tengah, oke. Kuo itu apa? Kuo itu adalah negara ya. Dari kata kuo chia itu negara. Jadi Zhongguo itu adalah negara tengah sebenarnya ya. Kenapa gitu? Kalian coba aja pakai peta ya. Kalian zoom out, zoom out, zoom out sampai paling kecil banget. Zhongguo itu hampir ya, bukan di tengah persisnya, tapi hampir. Jadi dulu waktu zaman dinasti-dinasti kerajaan, orang-orang sana itu menganggap Zhongguo itu di tengah peta. Mereka menganggap loh ya. Mereka menganggap. Nah, jadi nama-nama negara dalam bahasa Mandarin itu ada yang pakai kuo, ada yang tidak. Contoh yang pakai kuo ada Jerman, te kuo, ada Perancis, fa kuo, ada Zhong kuo, dan lain-lain. Nama-nama negara yang tidak apa? Contoh Indonesia. Kenapa Indonesia tidak? Tahu, ada yang tahu nggak? Kenapa nggak ini Indonesia kuo? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena dia Karena nggak ada di tengah. bukan salah ya jawabannya. Karena Indonesia itu penyerapan dari bahasa Indonesia. Indonesia diserap jadi Indonesia. Contoh lagi Arab. Bahasanya Arab ya. Kita ngomongnya Arab. Diserap jadi Alapo. Contoh lagi Rusia. Namanya Rusia diserap jadi Eluose. Nah, jadi nama negara itu ada yang penyerapan dari bahasanya negara tersebut, ada yang mereka translate. Nah, jadi Fakuo, Tekuo, Congkuo itu mereka translate ya. Kayak gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Kalau sudah ada nama negaranya, kita bisa tambahkan wen. Jadi Wen. Nama negaranya ini kita bisa bilang ini wen. Nama negaranya Tekuo, kita bisa bilang Tewen bahasa Jerman. Nama negaranya Vakuo, Perancis, kita bisa bilang Vawen bahasa Perancis. Jelas nggak, Jocelina? Sampai sini jelas nggak? Oke kok. Oke. Nah, sekarang bedanya apa sama Y? Y itu tulisannya begini. Y, Y dan Wen ya kalau digabungkan Yuan artinya adalah bahasa. Yuan. Jadi sebenarnya kita bisa bilang ini Y bisa, ini Wen bisa. Kalau bahasa Inggris ya, Inggris itu negaranya adalah Wo ya, artinya Inggris ya. Nah, dia diterjemah kalau mau misalnya mau ngomong bahasa berarti Wo. Bahasanya berarti Wen atau Yu ya, dua itu bisa. Sampai sini jelas nggak, Jocelina? Jelas kok. Nah, Sisi kok. sekarang poin penting kamu ya. Nah, sebelum jawab. Kenapa Hanyu? Tadi kan kamu bilang Hanyu ya. Benar nggak? Ya kok.
Han. Ya, ini poin pentingnya. Jadi aksara Mandarin, aksara-aksara kayak gini itu diciptakan pada zaman China, pada zaman dinasti Han. Ini dinasti Han ya. Nah, jadi dinasti Han itu yang terkenal itu Sungai Han ya. Makanya kenapa dia ada Santian Sui atau tiga titik air, dinasti Han. Nah, itu diciptakan aksara itu pada zaman dinasti Han. Gitu. Nah, makanya Han itu sebenarnya adalah bahasa Han, bukan bahasa Mandarin. Kalau kalian mau artikan sebenarnya. Kayak gitu. Nah, cuman tidak ada lagi dinasti Han ya, karena itu waktu zaman kerajaan. Yang sekarang yang kita tahu adalah China, yang kita tahu bahasanya adalah bahasa Mandarin. Makanya sekarang diterjemahkan jadi bahasa Mandarin. Kayak gitu. Jelas nggak, Joselina? Jelas, Lausi. Jelas ya? Nah, sekarang langsung mau tanya lagi deh sama teman-teman ya. Melanjutkan pertanyaan Joselina. Ada yang pernah dengar koi nggak? Koi. Buat teman-teman yang cindo-cindo nih. Biasanya pernah sering dengar koi. Kamu bisa ngomong koi nggak? Bisa ngomong koi nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Oh, pernah ya, Meliana ya. Oke, nah sekarang tadi lo sudah jelasin dua perbedaan itu. Nah, sekarang kalau koi itu apa? Ada yang tahu nggak? Koi itu dari kata kuo tadi ya, Chung kuo. Kuo itu tadi lo sudah jelasin adalah negara. Yi itu tadi bahasa ya, bisa yi, bisa wen. Nah, jadi kuo yi ya, kuo yi. Orang Indonesia males, jadi koi. Nah, males ya budayanya. Jadi terima kasih jadi makasih. Nah, ke bahasa Mandarinnya ke jadi koko. Cie jadi ceh gitu ya. Kuoyu males monyong-monyong jadi koi. Nah, gitu. Nah, jadi kuoyu itu sebenarnya adalah bahasa negara. Di China ada bahasa Hokkien, bahasa Ke, bahasa Kantonis ya, bahasa dan lain-lainnya. Itu bahasa daerah semuanya. Nah, kuoyu itu adalah bahasa Mandarinnya. Gitu. Nah, jadi dulu waktu Alonso pergi ke Chongqing ya, tadi kan Alonso bilang Liang Wei, dia bilang Liang Wei, Liang Wei, mampus dah gue. Langsung ngomong, "你可以讲国语吗?" Karena Langsung juga nggak ngerti ya kalau bahasa Sichuanese ya, bahasa Chongqingese juga Langsung nggak ngerti. Jadi Langsung bilang, "你可以讲国语吗?" Oh, 可以，oke. Nah, jadi baru ngomong gitu. Oke, nah jadi Kuo itu bahasa negaranya. Kalau China, konteksnya bahasa negaranya ada bahasa Mandarin. Jadi pertanyaan Nause ya, kalau misalkan kalian ada yang ditanya, bisa ngomong koi nggak? Jawabannya bisa ya. Kita semua konteksnya sekarang di Indonesia. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia. Karena bahasa negara kita, konteks sekarang itu kita di Indonesia. Kita nggak bisa ngomong Sunda, nggak bisa ngomong Jawa ya. Tapi kita bisa ngomong bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi koi itu adalah bahasa negara. Jelas teman-teman? Oke? Gitu ya. Nah, jadi sampai hari ini kurang lebih begitu ya kita membahas bab satu ya. Berarti pertemuan berikutnya kita bahas bab 2 ya. Oke. Nah, sama Lause mau tanya nih teman-teman ya. Kan tanggal kita cek tanggalannya. Tanggal kita kan ketemu kan setiap Selasa Kamis ya. Soalnya tanggal 20 dan 22 itu langsung mau ada perjalanan bisnis ke China ya. Mana langsung udah ngomong sama Irma itu rencananya kita mau bikin kayak apa? Kalau bisa teman-teman kayak ada acara apa mungkin liburan ya atau study tour atau belajar ke sana ya atau mungkin buat teman-teman yang mau sekolah ke China ya. Nah, jadi tanggal 20 dan 22 itu langsung mau izin. Nah, jadi kan langsung umumin di grup itu kan selesai sampai tanggal 5 ya. Tanggal 5 Februari. Nah, rencananya langsung mau undurin berarti yang 20 dan 22 itu dipindah ke tanggal 10 dan 12 Februari. Itu nah, langsung mau minta pendapat nih kira-kira kalian oke apa enggak gitu. Oke. Oke ya. Nah, nanti Oke lah, Usha. nah Oke, Oke, itu Lausi. Lausi. kan di kelas ini kan kelas campuran ya teman-teman ya. Nah, ini juga buat teman-teman yang salah paham ya.
Jadi di kalian ini semua isinya itu ada anak-anak yang cuman ngambil satu kelas HSK 2, ada yang ngambil full sampai 15 minggu. Nah, 15 minggu itu bakal selesai sampai HSK berapa kita nggak tahu ya, tergantung kecepatan kita ngajar ya, kecepatan teman-teman belajar juga. Nah, jadi kalau yang memang ngambilnya 5 minggu satu program pertama, nggak usah bikin sampai tanggal 12 Februari berarti tadi ya. Nah, buat teman-teman yang ngambil terus program lanjut terus hajar bablas ya, itu berarti sampai 15 minggu. Target sih sampai HSK 4 kayak gitu ya. Gitu. Jadi penjelasannya kayak gitu. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang ngambil program bablas itu nanti bakal bikin grup lagi Introduction 2, bakal bikin grup lagi Introduction 3. Gitu ya, oke. Teman-teman jelas ya. Oke, sampai sini ya, kurang lebih udah jelas ya. Nah, nanti ke teman-teman kalau ada apa pertanyaan lebih, boleh tadi ya. Nggak usah bilang, nggak usah suka ditanya ya. Jadi kalian boleh japri. Kalau bisa, terapin bahasa Mandarin ya. Japri tanya, boleh kita ngobrol, boleh telepon juga boleh gitu. Oke, teman-teman ya, sampai sini ya. 谢谢大家晚安。谢谢老师。谢谢老师。谢谢老师。老师。拜拜，拜拜。你